Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Dan di video ini gue pengen bahas soal mic baru nih dari Second Wave. Jadi Tommy Pratama. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan coba bahas mikrofon dari brand baru, ini namanya Second Wave. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut, jadi kan di sini gue dikirimin dua ya. Nah, gue pengen kalian itu ngerasain first impression yang sama sama gue ketika tahu mikrofon satunya. Ini kan yang satu dan satunya tuh kayak gini. Apakah kalian familiar? Jadi kemarin kan gue baru aja ngebahas Triton D1 dan gak lama dari itu Second Wave hubungin gue untuk mau kirimin mikrofon barunya mereka. Dan pas gue lihat satunya itu yang dynamic dan wah, kok sama gitu. Jadi ya sedikit bingung lah. Tapi ya tetap gue ambil aja gitu karena gue rasa kayak mungkin beda kali ya tuning dalamnya dan driver dalamnya juga mungkin bisa jadi beda. Jadi asumsi gue sih kayaknya mereka itu satu manufaktur yang sama dan ya emang hal kayak gitu udah wajar ya di dunia pertek-tekan gadget-gadget kayak gini tuh ya wajar aja. Dan menariknya dari si Second Wave ini tuh dia kasih harga yang sama dengan harga PO-nya Triton kemarin dan dia itu ready stock untuk saat ini. Jadi ya menurut gue itu lebih menarik dibanding Triton. Jadi ya kita akan coba bahas lebih lengkap kedua mikrofonnya. So langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini yang condenser, ini dynamic, namanya itu yang condenser adalah Second Wave V1, sementara untuk yang dynamic itu nggak ada kode-kodean, jadi ya langsung Second Wave dynamic microphone aja. Beda dari keduanya tentu ya dari modelnya ya, jadi kan kalau di microphone itu ada kapsul di dalamnya, ada komponen-komponennya, yang condenser ini ya pakai model condenser, dynamic itu dynamic. Singkatnya ngebedain dari keduanya adalah sensitivity-nya, condenser lebih sensitif dibanding dynamic, makanya kalau misalnya gue ngomong sekarang ini dengan jarak mikrofon yang sama keduanya, dan posisi yang sama juga pasti ada beda suaranya. Condenser ini lebih nangkap suara gue tuh lebih banyak nangkap suaranya, sementara dynamic itu lebih fokus ke gue dan dia juga minim noise jadinya, cuman powernya itu harusnya lebih kecil dibanding si condenser ya. Jadi gue harus ngomong lebih teriak-teriak, lebih deket itu lebih optimal pakai dynamic. Sementara kalau di condenser itu kalau gue ngomong deket dia pasti akan lebih gampang ngepicknya dan pecah. Kalau dynamic itu enggak. Jadi technically untuk kedua mikrofon ini emang mereka punya respons frekuensi yang beda gitu. Condenser lebih jauh, lebih wide untuk frekuensi yang ditangkap, sementara dynamic itu lebih sempit. Kalau misalnya kita pakai condenser, dia rekaman untuk di rumah aja yang banyak noise tuh, kayak bocah main lato-lato di depan, itu mungkin ketangkep sama condenser, tapi di dynamic itu nggak ketangkep. Karena ya dia dynamic lebih susah untuk nangkap noise dan lebih fokus suara ke kita, tapi kita harus effort suaranya harus gede dan jaraknya juga harus dekat. Jadi itu beda dari kedua kondenser dengan dynamic. Jadi menurut gue balik lagi ke kalian kebutuhannya kayak gimana, butuh kondenser atau dynamic. Kalau menurut gue ruangan kalian atau kondisi lingkungan kalian itu udah nggak terlalu rame ya kondenser akan lebih nice dibanding dynamic sih. Dan tapi harus diingat juga kondenser itu bisa jadi akan menyebabkan investasi di awal yang lumayan besar ketika kalian beli kondenser yang emang harganya tuh di 2 jutaan, kalian harus nyiapin lagi phantom power dan lain-lainnya. Dan untuk di kelas kondenser mikrofon USB kayak si Second Wave atau merek-merek lainnya yang punya kelas yang sama, kita nggak perlu phantom power lagi karena si dia punya kondenser itu bisa ditenagain sama kita punya PC. Audio yang dari tadi kalian dengerin itu gue rekam pakai kedua mikrofon ini, ada beda karakteristik tentunya. Gue denger kalau si kondenser ini suara gue lebih light, lebih netral aja, sementara kalau pakai yang dynamic suara gue jadi lebih deep sedikit. Ini udah gue pakai XLR-nya, kalau misalnya gue pakai USB ini semakin mundur lagi, semakin ngebass. Gue sih lebih suka karakteristiknya pakai yang XLR-nya. Jadi gue colok ke gue punya sound card itu pakai Evo 4. Untuk yang di V1 ini gue suka karena dia udah paket lengkap ya. Stand-nya udah cukup tinggi, kokoh juga, dan stand-nya juga simple. Plus udah dapat shock mount juga, jadi lebih minim impact kalau kita pengen taruh di meja yang banyak aktivitasnya gitu. Kita juga dapat stand holder yang bisa kita pakai ke stand microphone third party. Ukurannya itu 5/8 inch kayak yang gue pakai sekarang ini. Gue hubungin ke gue punya Tron Max. Ini bisa karena kita udah dapat, cuman kita tetap harus sediain konverternya lagi karena Tron Max ini ukuran 3/8, gue harus cari konverter yang 5/8-nya.
Untuk di mikrofonnya sendiri, dia punya ornamen ini cukup simple. Satu ada logo Second Wave di tengahnya, dan ini ada backlight LED-nya warna putih. Untungnya bukan warna-warni ya. Dan ini sekaligus jadi indikator juga untuk mute. Jadi kalau misalnya kita mute warna merah LED-nya, cara mute itu kita pencet si dial ini. Ini dial untuk atur gain level ya. Gue udah tes, ini gain bukan volume yang diatur. Dan ini gue set di arah jam 11 untuk recording kali ini, dan menurut gue ini adalah yang paling pas gitu karena nggak ngepick dan ini masih aman untuk dia punya power. Untuk port di mikrofon ini ada Type-C dengan kabel yang kita dapat itu Type-C to USB-A dan USB-C, jadi kabel itu kayak ngenyabang gitu ya. Itu menurut gue sih mending pakai converter aja, takutnya ada orang yang nyolokin kabelnya secara bersamaan gitu, meledak ya. Gue sih suka sama si mikrofon V1 ini karena ya dia punya kelengkapan itu lengkap banget, kayak udah jadi aja gitu. Ada pop filter, ini bikin mantep kalau kita pakai stand third party juga gitu. Jadi udah lengkap, mantap lah, kayak kelihatan profesionalnya. Nah, lanjut untuk yang dynamicnya, kayaknya gue nggak perlu bahas panjang lebar karena bener-bener persis banget sama si Triton D1 yang udah gue bahas kemarin. Dari dia punya fisik ini sama semua, kelengkapan juga sama, sampai kardusnya juga ini sama. Bedanya si Second Wave nggak ada logo Second Wave sama sekali, tapi di Triton itu ada tulisan Triton di kardusnya. Yang ngebedain itu cuma logo yang ada di mikrofonnya. Di sini tulisan Second Wave dan di satu sisi aja, sementara kalau Triton itu ada dua sisi ya. Dan lebih besar kalau Triton ukurannya untuk logonya dia. Dan gue sih lebih suka logonya Second Wave karena lebih kecil dan lebih nggak terlalu heboh aja gitu menurut gue. Sisanya tuh sama, sampai dalam-dalamnya ini sama. Gua colokin kedua mikrofonnya juga sama hasil suaranya. Catatannya ya sama juga. Jadi kayak kemarin tuh kelengkapannya cuman dapat mic-nya aja, nggak dapat apa-apa. Jadi kita harus invest lagi untuk stand mikrofon biar kita bisa pakai mikrofonnya. Tapi itu bukan masalah besar sih menurut gua karena emang harga juga ini udah affordable banget dibandingin kalau misalnya kayak si Shure MV7 itu bener kan harganya jauh banget, tapi ya kualitas juga nggak bisa bohong sih. Untuk dial juga ini sama, ada 7 level juga untuk kita bisa atur dia punya gain dan volume untuk PC kita ya, untuk output PC itu sama ada 7 level ya. Ini tengahnya ada untuk mute button dan sekaligus untuk ubah mode yang pengen kita atur, gain atau volume. Dan gue sampai buka ini juga ya, kemarin gue sempet lihat dalamnya untuk kapsulnya dan sama juga kapsulnya. Tada. Persis deh pokoknya. Ini gue rasa beneran satu manufaktur yang sama sih. Jadi menurut gue untuk mikrofon dynamic ini, kalau misalnya kalian emang tertarik antara Second Wave yang dynamic atau Triton D1 yang dynamic itu, kalian tinggal lihat aja mana yang ready dan harganya paling murah, kalian beli karena emang sama aja gitu. Jadi ya tinggal pinter-pinteran si brandnya aja untuk gimana marketingnya, gimana bisa kasih service yang baik untuk customer, dan gimana dia kasih stok itu bisa mencukupi dari demand yang ada. Jadi menurut gue itu sih yang bisa nentuin mana yang lebih laku, karena keduanya itu sama dan menurut gue bagus untuk dynamic mikrofon keduanya gitu. Suaranya enak banget sih. Gitu aja sih mungkin yang bisa gue sampaikan dari kedua mikrofon ini. Untuk harga si V1 ini ada di 799.000, sementara untuk dynamic ini harganya di 850.000. Untuk di kondenser yang V1 ini menurut gue lebih ramah di kantong, lebih affordable juga karena kita nggak perlu beli standnya lagi. Kalau misalnya kita nggak mau beli stand, udah bisa langsung pakai. Kalau misalnya yang dynamic kita harus beli stand lagi. Gue suka sama kedua kualitas mikrofon ini, bagus. Gue bisa rekomendasiin dan mungkin ini akan jadi masuk di perang mikrofon juga nantinya gitu. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.